Halo teman-teman sekalian, sekarang kita sudah memasuki jalan untuk menuju ke Masjid As-Syuhada. Ini salah satu jalan yang namanya untuk jalan kura-kura, yang penangkaran penyu. Ya, di sebelah kanan jalan ini banyak sampah teman-teman, tempat TPS, tempat pembuangan sampah. Sorry, salah tadi ya. Ini pemandangannya di sebelah kiri jalan ini banyak teman-teman yang lagi memancing. Salah satu spot pemancingan itu bagus teman-teman, di sebelah kiri jalan ini. Tepatnya banyak juga hutan bakau. Jalan menuju ke perkampungan Bugis ini sangat indah teman-teman sekalian, bersih, indah, banyak penjual kopi, penjual pinggir jalan itu untuk menikmati keindahan spot-spot yang teman-teman mau mancing. Bisa sambil ngopi, sambil mancing bisa teman-teman sekalian. Ya, berhubung sore hari ini cuaca lagi mendukung, jadi kita adakan perekaman. Ya, sekarang kita mau memasuki Pulau Serangan itu teman-teman. Setelah melintasi jembatan ini, berikut adalah Pulau Serangan. Jembatan ini menghubungkan antara Pulau Bali itu sendiri, dalam artian pulau induknya, ke pulau-pulau anaknya. Ya, sebelah kiri ini terlihat indah teman-teman, banyak sekali perahu-perahu yang ada di sana. Salah satunya pulau-pulau nelayan Bugis yang ada di sana. Banyak sekali perahu-perahu ya. Indah sekali teman-teman, pemandangan di sini bersih, sejuk, tenang, damai. Kalau teman-teman terus ke sana itu ada perumahan yang ingin dibuat kalau saya tidak salah. Kita masuk lagi, kita mau menuju ke tujuan utama itu. Destinasi pertama itu Masjid As-Syuhada, melihat keindahannya. Wow, mantap sekali. Mencoba penanaman pohon, bibit-bibit pohon ini sekiranya kalau sudah besar nanti dapat memberikan oksigen yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Amin. Di sini salah jalur ini teman-teman. Kayaknya saya salah jalur hampir terus. Harusnya bukan di sini dia. Bukan di sini jalurnya, bukan. Jadi Ini kalau kita terus kabarnya sudah ada perumahan. Kita belok kiri masuk ke desa. Kanan belok kanan. Kanan belok kanan. Terdapat lapangan yang luas yang ini sudah jalan menuju sudah. Sebelah kanannya ada kanal ini perlu dimanfaatkan teman-teman sekiranya bisa menjadi objek wisata. Jadi objek wisata dalam artian transportasi air, memanfaatkan transportasi airnya. Pemerintah daerah berperan untuk bisa menjadi salah satu objek wisata. Ya, terus lagi kita coba masuki
coba lagi teman-teman sekalian. Ini masuk kan dengan begini. Jadi di sisi sejarah Dikasih lari perahu tuh sampingnya ada sawah. bisa Lihat ada sawah sebelahnya jalan raya ini kan begini. pada zaman Keluarga begini. pada zaman Tapi dia ini 1800-an kasih renta tuh saya mau kasih saja aja. 1700-an Kanan dengan jalan. Kan kanannya di bawah, dia jalannya di atas. 1300-an ya. Belum pasti teman-teman tahun berapa. Dia mengatakan 1300, 1300-an, 1800-an. Para pelaut Bugis Sulawesi Selatan telah menginjakkan kakinya di Bali. Tepatnya karena keindahan kota Bali ini. Ya ini makam Puang Matua. Secara Puang Matua artinya orang yang dituakan. Beberapa makam di sini, keindahan makam, banyak sekali makam ini teman-teman. Ini masih lengkap Ya, tulisan. ini salah satu Aksara makam yang Lontara masih ya, memakai teman-teman. tulisan Lontara. Aksara Tulisan Lontara masih ada. aksara Lagaligo. Ya, Salah. kita melihat banyak sekali makam. Sekali teman-teman. Jadi sejarahnya itu beliau Puang Matua bersama 44 pasukannya, pasukan terlatih dalam tempur, dibekali oleh pembekalan agama, tasawuf, tarekat-tarekat, serta bela diri silat khas Sulawesi Selatan. Mereka merantau dengan gagah dan beraninya, dibekali dengan silat yang tadi dan juga bekal-bekal agama, dengan pasrah kepada Tuhan pencipta alam ini. Mereka mengarungi lautan. Jadi sejarahnya itu kenapa mereka ingin mengarungi lautan, karena beliau-beliau ini tidak setuju dengan perjanjian Muayyah. Jadi mereka menghindari, mereka tidak setuju. Jadi mereka istilahnya membuang diri, mereka membuang dirinya dan mengarungi lautan hingga akhirnya mereka sampai di Bali. Jadi yang ada di sini ini makam mereka dan juga keturunan-keturunannya, teman-teman. Kita melihat banyak sekali. Jadi batu nisannya itu beda ya teman-teman dengan batu nisan sekarang ini.
Mereka ada yang pakai batu kapur, batu yang memang dari dulu. Jadi batunya beda ya teman-teman, serta ada juga yang digabungkan dengan modern. Tapi kebanyakan makam-makam yang tuanya, makam-makam tuanya itu mereka masih memakai batu nisan yang memang sudah zaman dahulu. Kayak ini yang saya video ini beliau wafat itu tanggal 1 bulan 1 1800-an 1855 kalau saya tidak 1955, sorry teman-teman. Kalau ini beliau ini tanggal 11 bulan 1 1955. Jadi selisih 10 hari teman-teman. Ini bersama teman-teman. Ada juga makam yang ini tanggal 11 bulan 1 beliau syahid. Yang laskar jihad di sini. Beliau buang baso, buang matua, maaf. Beliau ini raja yang menyamar dari prajurit teman-teman, yang membela. Kuburan dulu teman-teman. ya ada juga makam teman-teman yang pada makam ini dia wafat itu tahun 1300-an ya. Ini teman-teman, beliau wafat ini masih tulisan Arab 1300 berapa itu, maaf teman-teman, udah jelas intinya beliau telah wafat.